You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything? Everything, not a thing. Make my thoughts work for me. Manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything. MotoGP akan memasuki era baru pada musim 2027. Regulasi teknis bakal cukup besar berubah, mulai dari kapasitas mesin yang turun dari 1000 cc menjadi 850 cc, pembatasan perangkat aerodinamika, penghapusan perangkat ride height, sampai pergantian ban tunggal dari Michelin ke Pirelli. Di tengah persiapan menuju era baru tersebut, muncul satu pandangan menarik dari Marc Marquez yang cukup bikin penasaran. Pembalap Ducati Lenovo itu ternyata tidak hanya membahas soal mesin atau aerodinamika. Justru, menurut Marc, perubahan paling besar yang berpotensi mengubah peta persaingan MotoGP 2027 adalah ban. Marc sendiri sudah mendapatkan kesempatan mencoba motor dengan regulasi baru tersebut di Brno. Dari pengalamannya, motor 2027 memang terasa lebih lambat dibandingkan motor MotoGP saat ini. Namun, Marc menilai, perbedaan kecepatannya kemungkinan tidak akan terlalu terasa bagi penonton ketika melihat balapan dari pinggir lintasan. Yang justru menurutnya sangat penting adalah karakter ban Pirelli yang akan menggantikan Michelin. Buat pembalap MotoGP, ban bukan sekedar benda yang menempel di roda. Karakter ban bisa menentukan bagaimana sebuah motor berakselerasi, melakukan pengereman, menikung, sampai bagaimana seorang pembalap harus mengatur gaya balapnya. Perubahan karakter ban bahkan bisa membuat pembalap yang sebelumnya dominan tiba-tiba harus bekerja keras menemukan kembali feeling terbaiknya. Marc tentu punya alasan kuat ketika memberikan penilaian tersebut. Ia pernah mengalami sendiri perubahan besar ketika MotoGP berpindah dari Bridgestone ke Michelin pada 2016. Saat itu, para pembalap dan tim harus kembali beradaptasi dengan karakter ban yang berbeda. Setelan motor berubah, cara mencari grip berubah, bahkan gaya berkendara juga ikut menyesuaikan. Namun, ada satu bagian dari komentar Marc yang jauh lebih menarik perhatian. Marc secara terbuka berharap MotoGP berani mengurangi perangkat aerodinamika lebih banyak lagi. Bahkan kalau perlu, ia ingin aerodinamika pada motor MotoGP dibuat sesederhana mungkin. Kenapa? Karena menurut Marc, aerodinamika yang terlalu kompleks justru bisa membuat balapan menjadi kurang menarik. Ketika sebuah motor mengikuti motor lain dari jarak dekat, efek aerodinamika bisa membuat pembalap kesulitan mempertahankan performa dan akhirnya susah melakukan manuver menyalip. Padahal, salah satu hal yang paling ditunggu penonton MotoGP tentu saja pertarungan jarak dekat. Marc kemudian membandingkannya dengan Moto3. Di kelas tersebut, pertarungan seringkali berlangsung sangat rapat. Pembalap bisa saling menempel, bertukar posisi berkali-kali, bahkan menentukan pemenang hanya dalam beberapa tikungan terakhir. Nah, gambaran seperti itulah yang tampaknya ingin lebih sering dilihat Marc di MotoGP. Menurutnya, semakin sedikit pengaruh aerodinamika, motor memang akan terasa lebih liar dan performanya bisa menurun. Tetapi justru disitulah pembalap dituntut untuk kembali mengandalkan kemampuan dasar mereka. Dan kalau dipikir-pikir, gagasan Marc ini memang cukup menarik. Selama beberapa tahun terakhir, MotoGP berkembang menjadi olahraga yang sangat bergantung pada teknologi. Winglet semakin besar dan kompleks, perangkat aerodinamika terus dikembangkan, sementara setiap pabrikan berusaha mencari keuntungan sekecil apapun melalui desain motor. Teknologi tersebut tentu membuat motor MotoGP semakin canggih dan cepat. Tetapi di sisi lain, muncul pertanyaan. Apakah teknologi yang terlalu jauh justru membuat kemampuan pembalap menjadi kurang terlihat? Marc seolah ingin MotoGP sedikit kembali ke arah tersebut. Bukan berarti teknologi harus dihilangkan seluruhnya, tetapi mungkin porsinya perlu dikendalikan supaya kemampuan pembalap kembali menjadi faktor yang sangat dominan. Masalahnya, regulasi 2027 sebenarnya sudah ditetapkan. Artinya, tantangan Marc untuk mengurangi aerodinamika secara lebih ekstrim kemungkinan tidak mudah diwujudkan. MotoGP dan para pabrikan sudah mengembangkan proyek mereka berdasarkan aturan baru yang telah disepakati. Jadi, apakah benar-benar kita akan melihat MotoGP tanpa aero? Kemungkinan besar tidak sepenuhnya.
Namun pembatasan aerodinamika yang lebih ketat tetap bisa membuat karakter motor berubah dibandingkan generasi sekarang. Dan justru disinilah menariknya MotoGP 2027. Dengan mesin 850cc, aerodinamika yang dibatasi, perangkat ride height yang tidak lagi digunakan, serta ban Pirelli sebagai pemasok tunggal, seluruh tim akan menghadapi lembaran baru. Bahkan, pembalap berpengalaman seperti Marc Marquez pun harus kembali beradaptasi. Marc mungkin sudah menjadi salah satu pembalap yang paling berpengalaman di grid. Tetapi ketika regulasi berubah total, pengalaman saja belum tentu cukup. Kemampuan membaca karakter ban, memahami motor, dan beradaptasi dengan cepat bisa menjadi senjata utama. Bisa jadi, pembalap yang paling cepat memahami ban Pirelli justru akan mendapatkan keuntungan besar di awal era baru. Dan kalau aerodinamika benar-benar dibuat lebih sederhana, jangan kaget kalau pertarungan di MotoGP kembali menjadi lebih rapat dan agresif. Bayangkan, motor-motor MotoGP dengan kecepatan tinggi, tetapi para pembalap bisa mengikuti satu sama lain dengan lebih dekat. Menyalip menjadi lebih mudah, posisi bisa berubah berkali-kali, bahkan kemenangan mungkin baru ditentukan di lap terakhir. Itulah gambaran MotoGP yang tampaknya ingin dilihat Marc Marquez. Jadi pernyataan Marc ini sebenarnya bukan sekedar kritik terhadap aerodinamika. Ia sedang menyampaikan satu gagasan besar. MotoGP harus tetap menjadi ajang yang memperlihatkan kemampuan pembalap, bukan hanya kecanggihan teknologi. Era 2027 pun semakin menarik untuk ditunggu. Apakah regulasi baru benar-benar mampu membuat persaingan semakin ketat? Apakah ban Pirelli akan menjadi faktor terbesar? Dan yang paling menarik, apakah Marc Marquez akhirnya mendapatkan MotoGP dengan pertarungan jarak dekat seperti yang ia inginkan? Kalau benar terjadi, bisa jadi era baru MotoGP justru menghadirkan balapan yang jauh lebih liar, sulit ditebak, dan tentu saja lebih seru untuk ditonton. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Persaingan MotoGP 2026 semakin panas. Nama Marc Marquez kembali berada di tengah perhatian setelah performanya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski perjalanan musim ini tidak selalu mulus, Marc tetap menjadi salah satu pembalap yang paling diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Menariknya, Andrea Iannone disebut sebagai sosok yang berani memasang keyakinan besar terhadap peluang Marc Marquez. Menurut sudut pandang tersebut, pengalaman, mental bertanding, serta kemampuan Marc membaca situasi balapan bisa menjadi senjata penting untuk menghadapi para rivalnya sampai akhir musim. Kalau melihat perjalanan Marc di MotoGP 2026, memang tidak bisa dibilang semuanya berjalan mulus. Ada beberapa seri ketika dirinya kehilangan banyak poin, bahkan sempat muncul keraguan apakah Marc masih mampu mengejar para pembalap di posisi teratas klasemen. Namun justru di saat banyak orang mulai meragukannya, Marc menunjukkan sesuatu yang selama ini menjadi ciri khasnya, kemampuan untuk bangkit. Marc bukan tipe pembalap yang mudah menyerah hanya karena tertinggal poin. Pengalaman panjangnya di MotoGP membuat dirinya tahu bahwa perebutan gelar juara dunia bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling sering menang, tetapi juga siapa yang paling konsisten mengumpulkan poin. Hal inilah yang membuat peluang Marc tetap terbuka lebar. Apalagi setelah tampil kuat di beberapa seri terakhir, kepercayaan diri Marc terlihat kembali meningkat. Ducati juga terus memberikan dukungan teknis agar Desmosedici GP26 semakin sesuai dengan karakter balapnya. Bahkan setelah sebelumnya sempat menghadapi berbagai persoalan, Marc mulai menemukan ritme yang membuat dirinya kembali terlihat seperti kandidat juara dunia. Yang menarik, persaingan musim ini tidak hanya melibatkan satu atau dua pembalap. Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Fabio Gianantonio hingga Francesco Bagnaia juga punya peluang untuk mengganggu perjalanan Marc menuju gelar. Jorge Martin misalnya memiliki keunggulan penting karena mampu tampil cepat sejak awal balapan. Aprilia juga menunjukkan performa yang sangat kompetitif, sementara Bezzecchi menjadi salah satu ancaman serius karena mampu tampil kuat dalam berbagai kondisi trek. Tetapi ada satu hal yang membuat Marc berbeda, pengalaman. Marc sudah berkali-kali berada dalam situasi perebutan gelar. Dia tahu bagaimana menghadapi tekanan ketika musim memasuki fase-fase penentuan.
Dia juga tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak semua balapan harus dimenangkan. Kadang-kadang finish kedua atau ketiga jauh lebih penting daripada memaksakan kemenangan lalu gagal finish. Itulah yang menjadi salah satu kekuatan Marc Marquez musim ini. Gaya balapnya memang masih agresif, tetapi pengambilan keputusannya terlihat jauh lebih matang. Marc sekarang tidak hanya berpikir bagaimana caranya menjadi yang tercepat, tetapi juga bagaimana caranya mengamankan poin sebanyak mungkin. Dan kalau strategi tersebut terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Marc perlahan-lahan memangkas jarak dari para pemimpin klasemen. Menariknya lagi, ada beberapa sirkuit yang secara karakter dianggap bisa menguntungkan Marc. Jorge Lorenzo sebelumnya juga menyoroti bahwa sejumlah trek dengan banyak tikungan kiri seperti Aragon, Phillip Island, dan Valencia bisa menjadi senjata penting bagi Marc jika persaingan poin masih sangat ketat ketika memasuki fase akhir musim. Artinya, perebutan gelar MotoGP 2026 masih sangat jauh dari kata selesai. Para rival Marc tentu tidak boleh lena, sebab ketika Marc Marquez mulai menemukan momentum, situasinya bisa berubah sangat cepat. Selisih poin yang terlihat besar bisa dipangkas hanya dalam beberapa seri. Apalagi dalam format MotoGP sekarang, adanya sprint race membuat setiap akhir pekan memiliki nilai yang sangat besar. Satu kesalahan kecil dari pemimpin klasemen langsung bisa dimanfaatkan Marc. Sebaliknya, Marc juga harus hati-hati. Musim ini sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak selalu dalam kondisi ideal. Crash, masalah teknis maupun kondisi fisik bisa sewaktu-waktu mengubah peta persaingan. Karena itu, tugas Marc sebenarnya cukup sederhana tetapi sulit dilakukan. Konsisten. Tidak perlu selalu menang, tidak perlu selalu mendominasi. Yang paling penting adalah jangan terlalu sering kehilangan poin. Kalau Marc mampu melakukan itu sampai seri terakhir, peluang untuk kembali mengangkat trofi juara dunia jelas semakin besar. Dan inilah yang membuat keyakinan seperti yang dinarasikan lewat sosok Andrea Iannone menjadi menarik. Di mata banyak orang, Marc mungkin masih harus mengejar, tetapi bagi mereka yang sudah lama mengikuti perjalanan kariernya, posisi tertinggal bukan berarti akhir dari segalanya. Justru ketika tekanan semakin besar, Marc seringkali menjadi pembalap yang semakin berbahaya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan sekedar apakah Marc Marquez mampu memenangkan balapan berikutnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang sanggup menghentikan Marc sebelum musim 2026 benar-benar berakhir? Jorge Martin punya kecepatan, Bezzecchi punya performa luar biasa, Ai Ogura juga tampil mengejutkan, Bagnaia masih punya pengalaman dan kemampuan untuk bangkit. Tetapi ada satu hal yang membuat Marc berbeda, pengalaman bertarung dalam situasi seperti ini. Kalau momentum Marc terus berlanjut dan para rival mulai kehilangan poin, bukan tidak mungkin kita akan melihat skenario yang awalnya dianggap sulit justru berubah menjadi kenyataan. Marc Marquez kembali menjadi juara dunia. Dan kalau itu benar-benar terjadi, MotoGP 2026 akan menjadi salah satu comeback paling menarik dalam perjalanan karier sang juara asal Spanyol. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. Nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan di MotoGP 2026. Kali ini bukan hanya karena performanya di lintasan, tetapi karena muncul pandangan bahwa justru Marquez bisa menjadi bagian penting dari solusi atas masalah yang sedang dihadapi Ducati. Ducati selama beberapa musim terakhir dikenal sebagai salah satu pabrikan paling kuat di MotoGP. Motor Desmosedici sering menjadi acuan bagi para rival. Namun memasuki musim 2026, situasinya tidak semulus yang dibayangkan. Motor GP26 justru menghadirkan sejumlah persoalan yang membuat para pembalap Ducati kesulitan menemukan performa terbaiknya. Masalah ini semakin terlihat karena bukan hanya satu pembalap yang mengeluh. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, hingga Alex Marquez disebut merasakan persoalan yang hampir sama. Artinya, masalah tersebut kemungkinan bukan sekedar soal gaya balap seorang pembalap, melainkan berkaitan dengan karakter motor itu sendiri. Marc Marquez sendiri sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya masih mampu memberikan kecepatan tinggi bersama Ducati.
Salah satu persoalan yang sempat menjadi perhatian adalah feeling terhadap motor, terutama pada fase awal balapan. Ketika belum mendapatkan kepercayaan diri penuh, Marquez harus lebih berhati-hati dan kehilangan waktu dari para pembalap di depan. Situasi seperti ini tentu menjadi masalah besar. Dalam MotoGP, selisih waktu hanya beberapa per 10 detik bisa membuat seorang pembalap kehilangan beberapa posisi. Apalagi jika pembalap harus memulai balapan dengan kondisi motor yang belum sepenuhnya bisa dipercaya. Menariknya, justru kemampuan Marquez membaca karakter motor bisa menjadi salah satu kunci bagi Ducati. Marquez bukan pembalap yang hanya mengandalkan kecepatan. Selama kariernya, ia dikenal sangat sensitif terhadap perubahan karakter motor dan mampu memberikan masukan detail kepada teknisi mengenai apa yang dirasakan ketika berada di lintasan. Karena itu, ketika Marquez mengatakan bahwa dirinya kesulitan mendapatkan feeling tertentu dari motor, informasi tersebut bisa menjadi bahan yang sangat berharga bagi Ducati. Apalagi, keluhan yang sama juga dirasakan oleh pembalap lain. Masalah Ducati semakin terlihat setelah penampilan mereka di Silverstone. Francesco Bagnaia bahkan mengalami akhir pekan yang sangat sulit. Ia mengeluhkan kurangnya grip dan merasa motor tidak memberikan respon yang diharapkan ketika memasuki maupun keluar tikungan. Kecelakaan Bagnaia di balapan utama juga membuat situasi semakin mengkhawatirkan. Kalau biasanya Ducati dikenal sebagai motor yang mampu memberikan kepercayaan diri kepada pembalap, sekarang justru para pembalapnya harus berjuang memahami karakter GP26. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi para teknisi Ducati. Disinilah posisi Marc Marquez menjadi menarik. Pengalaman Marquez bisa menjadi senjata penting Ducati untuk mencari arah pengembangan motor berikutnya. Apalagi Marquez sudah pernah merasakan berbagai karakter motor sepanjang kariernya. Ia pernah mengalami masa dominasi bersama Honda, kemudian menghadapi masa sulit akibat cedera dan persoalan performa motor, sebelum akhirnya menemukan kembali kecepatannya bersama Ducati. Artinya, Marquez tahu bagaimana rasanya berada di atas motor yang sangat kompetitif dan bagaimana rasanya ketika motor tidak memberikan feeling yang diinginkan. Bagi Ducati, pengalaman seperti itu sangat berharga. Namun tentu saja bukan berarti semua masalah Ducati bisa langsung diselesaikan hanya dengan mengandalkan Marquez. Motor tetap membutuhkan pengembangan teknis yang tepat. Para insinyur harus mampu menerjemahkan masukan pembalap menjadi perubahan nyata pada motor. Jika Marquez bisa menjelaskan secara detail bagian mana yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri, sementara Bagnaia dan Alex juga memberikan data serupa, Ducati sebenarnya memiliki informasi yang cukup kuat untuk menemukan akar persoalan. Hal ini menjadi semakin penting karena rival Ducati mulai menunjukkan ancaman yang lebih serius. Aprilia misalnya mampu tampil kompetitif dan membuat Ducati tidak lagi bisa merasa nyaman berada di puncak. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin menjadi bagian penting dari kebangkitan Aprilia di musim 2026. Jadi, Ducati sekarang berada dalam situasi yang cukup menarik. Mereka masih memiliki pembalap sekelas Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, tetapi motor mereka justru sedang menghadapi sejumlah persoalan. Kalau Ducati berhasil memperbaiki GP26 dan kembali memberikan feeling yang dibutuhkan para pembalap, situasinya bisa berubah sangat cepat. Dan disinilah Marc Marquez mungkin menjadi salah satu kunci terbesar. Bukan karena dia harus menyelesaikan semua masalah Ducati seorang diri, tetapi karena pengalaman, kemampuan membaca motor, dan kecepatannya bisa membantu Ducati menentukan arah pengembangan yang tepat. Bagi Marquez sendiri, situasi ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pembalap yang mampu memenangkan balapan. Ia juga bisa menjadi sosok penting dalam membantu sebuah tim menemukan jalan keluar ketika menghadapi masa sulit. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apakah Marc Marquez mampu memenangkan balapan bersama Ducati. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, bisakah Marc Marquez membantu Ducati menemukan kembali motor yang benar-benar kompetitif? Kalau jawabannya iya, maka peran Marquez di Ducati bisa jauh lebih besar daripada sekedar seorang pembalap. Ia bisa menjadi salah satu bagian penting dalam proses kebangkitan Ducati di MotoGP 2026.
Dan kalau Ducati berhasil menemukan solusi dari masalah GP26, jangan kaget jika Marc Marquez kembali menjadi salah satu nama yang paling berbahaya dalam perebutan kemenangan dan gelar juara dunia. You realize deep way under the surface, and like a fire